Dua. Oke guys, gua nyoba kamera lagi ya. Ini gua udah lama banget gak nge-YouTube. Dan seperti biasa kalau gua pakai full face nggak bisa ditutup visornya, tapi biasanya sih bisa kalau walaupun visor nggak ditutup. Cuma nggak tahu juga ya, karena ini HP yang gue tetap masih pakai HP sampai sekarang. Aku belum bisa beli action cam, dan HP-nya pun ini beda, bukan HP gue yang lama. Dan menurut gue HP gue yang ini tuh sensor kameranya, si lensanya itu, sensor kameranya atau fitur kameranya sama sensor mic-nya itu beda cuy. Bagusan yang lama, walaupun kentangan yang lama, spek HP-nya itu pun bagusan yang lama buat kamera dan sensor mic-nya. Kalau kamera yang HP yang lama itu ada ultra wide-nya, jadi bisa 0,1, nggak begitu goyang. Dan ini nggak ada ultra wide-nya, jadi agak goyang kemungkinan. Makanya ini gue mau ngecek bisa apa, bagus apa enggak. Kalau bagus kan lumayan, gue bisa ngevlog lagi. Sebenarnya harusnya dari dulu juga gue bisa ngevlog lagi, cuman gue baru pengen nyoba lagi tuh sekarang gitu, nggak tahu kenapa. Ya kurang lebih ada kali setahun 2 tahun gue udah nggak, 3 tahun kayaknya ya gue kagak ngevlog lagi. Dan dulu waktu gua awal ngevlog itu motor gua belum ada namanya, dan sekarang nih motor gua udah ada namanya sih. Jadi nama motor gua Fargoy. Apa itu Fargoy anjing? Buset. Nama Fargoy itu vario goyang. Kenapa gua namanya vario goyang? Karena penyakit motor gua itu dulu spakbornya goyang cuy, goyang naik turun gitu loh. Jadi waktu gue mau nyari nama buat motor gua, apa ya, gua ngeliat video gua waktu di Sudirman, direkamin sama temen gua, itu spakbor gua goyang-goyang. Akhirnya disitulah gua kasih nama Fargoy. Cuman seperti yang orang tua bilang, nama itu adalah doa. Anjing emang maksud ini spakbor gua udah yang ke sekitar 4 kayaknya, 4 atau 3 ya gue ganti spakbor. Dan sekarang nih spakbor ini tetap goyang cuy, masih sama kayak yang sebelumnya, tetap goyang. Jadi makanya itu, wah gue pengen ganti nama, cuman sayang orang-orang banyak yang udah tahu nama motor gue Fargoy. Kalau gue ganti nama tetap aja orang bakal manggil gue Fargoy walaupun gue ganti nama motor. Orang-orang tuh manggil nama gue bukan nama gue gitu. Oh iya, sampai lupa gue belum opening ya, gue dari tadi ngoceh mulu. Aduh duh. Oke, semuanya balik lagi bareng gue. Setelah sekian lama ya kan gue nggak nge-YouTube, gue nggak bikin vlog. Dan agenda kali ini gue mau mini touring ke Sukabumi, ke ujung genteng tujuannya. Tapi sebelum gue ke Tikum gue kebetulan di Unpam, di Unpam Victor, tapi di kantin ya, kantin Unpam Victor itu. Sebelum gue ke Tikum, gue mau ke rumah nyokap dulu. Jadi gue mau ke rumah nyokap itu mau ngambil baju, karena baju gua di rumah kurang. Jadi baju di rumah itu gua baju kotor gua bawa ke rumah nyokap gua, karena kebetulan di rumah nyokap gua itu ada yang nyuciin, dan gua itu jarang di rumah orangnya, jadi jarang pegang cucian tuh bakal jarang, paling bebenah piring doang gitu bekas gua makan kayak gitu. Dan BTW, aduh gue lupa tuh, kunci kamar udah gue masukin belum ya? Gue tadi kunci kamar cuy, cuman gue lupa udah gue masukin apa belum. Oh udah aman. Soalnya gue pribadi gak suka kamar gue ada yang masukin. Takutnya kan adek gue ke situ masuk kamar kan, gue nggak suka sebenarnya.
Gua berangkat ini sekarang malam minggu jam 9 jam 10-an kemungkinan nanti gue berangkat. Cuman apa ya, waktunya mepet banget sebenarnya. Minggu udah balik lagi dan Senin gue udah masuk kuliah. Karena emang gue tuh penasaran sama yang namanya riding jauh lah, kita sebutnya, jangan touring ke kalau Sukabumi terlalu dekat menurut gue ya. Riding yang lumayan jauh lah gitu, yang keluar kota. Gue paling mentok paling jauh itu keluar kota ke Depok cuy, waktu itu bikin kirian ke Depok. Gue paling jauh itu bikin kirian. Jadi gue nggak tahu ya posisi kameranya udah pas apa belum, nanti kita lihat aja pas nyampe rumah nyokap gue. Nanti gue cek sama si apa sih namanya, kameranya. Main HP terus bang, mending HP-nya buat ngevlog kayak gua. Aduh. Oh iya, gua mau sedikit cerita nih kejadian kemarin. Bener-bener baru kemarin kejadian. Itu gua bener, kesel banget gua sama orang itu. Jadi gua pas kemarin tuh gua kopsan sama tim gua. Pas gua berangkat habis isi bensin, masih di jalan ini lokasinya sekitar sini. Ada mobil ngebut, nah gue ngintil dari belakang tuh. Jarak gue tuh nggak mepet ke mobil, sekitar ya 3 meter kali ya, 3 meter 4 meter ada kali jarak gue. Lumayan kan, buat ngerem juga masih ada. Cuman ini mobil ngerem mendadak. Jadi mobil ngerem mendadak dan ya lu tau lah bakal kayak gimana. Untungnya gua langsung refleks banting setir ke kanan, dan hasil apa ya, sayap kiri gua nih yang ini, sebelah kiri gua tuh apa sih, lecet. Anjing emang. Pas gua samperin ke samping jendelanya, nggak taunya tuh mobil tuh orang yang bawa mobil sambil makan, anjing, makan cheeseburger. Sialan kata gua. Udah dong, pikir gua ada lecet kayaknya, nggak terlalu parah ini. Jadi gue cuman tegor buat jangan bawa mobil sambil makan. Sama gue emang sedikit kesel, jadi gue geber dikit. Ya gimana ya lu, aduh, gua lagi berproses motor gua, terus gara-gara orang kayak gitu, gimana gak kesel gitu, kayak mana gitu. Jadi gua geber dikit, gua jalan duluan, gua ngeraba-raba sayap motor gua sebelah kiri gua, dan gua ngerasa, kata gua ini kayaknya lecet deh. Dan akhirnya gua minggir ke kiri, gua ngecek dulu kira-kira ini parah apa enggak ya lecetnya. Gak lama kemudian si mobil itu lewat. Pas lewat, gua masih kesel tuh karena gua ngeliat ternyata lumayan banyak lecetnya dan lumayan dalam. Jadi nggak bisa dipakein kompon, harus ditimpa pilok lagi gitu. Akhirnya gua baru ngeluarin HP tuh, gua mau videoin si plat nomornya. Baru gua mau videoin, baru keluarin HP, baru buka kamera, tiba-tiba dar. Gue pikir bumper mobilnya itu dia kena lubang, karena ada lubang lumayan dalam di belakang. Tuh, kita udah ngelewatin lokasinya. Tuh ada lubang tuh di situ lumayan dalam. Gue pikir kena lubang. Gue maju ke depan, gue salip mobilnya, nggak taunya nabrak ibu-ibu sama suaminya. Kayaknya sih itu mau berangkat dagang apa pulang dagang, gue nggak tahu ya. Jadi ada box gitu. Gue langsung berhenti, minggir, gue samperin orangnya. Nggak taunya itu orang lanjutin makannya, kan anjing gitu. Gue udah kena, bukannya ditegur, bukannya mikir, malah dilanjutin makannya. Gue kesel dong, langsung gue samperin ke pintu mobil lo, langsung wah udah gue tunjuk-tunjuk, gue goblokin, gue anjing kata gue. Lu tadi gue udah bilang kan, bawa mobil jangan sambil makan, lu ngapain dilanjutin, gue gitu kan. Kesel tuh gue, udah kata gue, kalau gue nggak sabar orang, udah gue lempar palanya pakai helm.
Keselnya tuh apa ya, lu sengaja gue diemin, maksud gue nggak perpanjang masalahnya. Walaupun motor gue lecet, pikir gue ya udah gue bisa benerin dan gak begitu mahal karena gue masih ada pilok hitam, cuman nggak ada pernis doang, kurang pernis. Gue masih ada boxnya sama pilok hitam, jadi masih bisa lah, gue masih oke. Pengeluaran gue nggak terlalu gede. Cuman nggak taunya apa ya, dia malah lanjut makan dan ngasih korban lain anjing ke ibu-ibu, bangsat kan. Sampai itu ibu-ibu terkapar, lemah, lunglai, lesu anjing, kagak bisa apa-apa. Kesel gitu gue di situ. Salah di situ. Gue sengaja gue nggak apa sih namanya, nggak gue perpanjang tuh, gue males juga. Dan gue pikir teguran begitu juga udah cukup gitu, nggak harus yang kayak gue marah-marah, gue ngebentak-bentak, apalagi sampai gue balas ngerusak mobilnya dia, nggak perlu menurut gue. Karena ya gue nya juga nggak kenapa-napa, motor gue cuma lecet sedikit dan bisa ditimpa pakai pilok. Jadi yang gue apa ya, yang gue belajar di jalanan itu, kalau misalkan kita mau terjadi crash atau sudah terjadi crash, ya kalau misalkan nggak begitu parah, ya udah cukup tegur. Dan kalau dia terima tegurnya ya udah jalan. Kalau dia nggak terima tegurnya dan marah-marah, itu balik lagi ke diri lu masing-masing. Mau lu lanjutin itu urusan atau enggak, yang penting lu negur gitu. Dan jangan sampai marah-marah, jangan sampai ngamuk-ngamuk ngerusak motor orang, mobil orang, itu nggak perlu cuy. Sekarang kalau misalkan kemarin seandainya gua langsung emosi, gua ngebalikin gitu, gua rusak mobil dia, terus gua minta ganti motor gua dan dia minta ganti mobil gua, dan siapa yang lebih banyak mengganti gua kan, dan siapa yang akan rugi? Gua juga. Jadi buat kalian kalau misalkan di jalan ada orang-orang yang kayak gitu, ya udah gitu, cukup tegur. Dan kalau emang nggak terlalu parah, ya udah tegur aja. Tapi kalau emang parah sampai hancur dan memerlukan biaya yang cukup gede buat ngebenerinnya, apalagi sampai lu luka, oh jelas itu wajib diperpanjang, nggak bisa dilepasin gitu aja. Karena yang dirugikan sangat besar tuh lu gitu, bukan dia. Jadi seperti itu. Sebenarnya gua waktu itu apa ya, sempat nge-vlog juga, sempat nyoba nge-vlog juga itu di bulan Agustus. Sekarang kan bulan September. Di bulan Agustus tanggal 17 itu gue sempat nge-vlog juga di riding spesial kemerdekaan di acara temen gua. Dan ini pun gua riding ke Sukabumi ikut temen gua yang kemarin bikin acara riding spesial kemerdekaan. Jadi untuk next vlog gua mungkin gua bakal nge-vlog tapi di beberapa riding doang, jadi bukan riding sehari-hari gua, karena ya gua tuh jarang banget nemuin apa ya, konten di jalanan. Jadi itu ketika gua off cam justru ada konten, dan ketika gua on cam justru nggak ada konten. Kayak gini gua, karena gua mau riding ke Sukabumi dan lumayan jauh, jadi mungkin gua kontenin oke, tapi jadi nanti gua potong-potong karena apa ya, di jalanan juga bingung juga gua ngomong apa aja, dan gua ngehemat baterai. Terus satu, kedua gua ngehemat penyimpanan, lebih ke baterai sih sebenarnya, karena gua perjalanan jauh. Kalian ini tuh gua mau ngetes sebenarnya suara anginnya tuh, noise anginnya tuh kedengeran banget apa enggak. Kan sebelumnya mah enggak, sama sekali enggak kedengeran walaupun dibuka. Bukan sama sekali enggak kedengeran sih, noise-nya dikit banget, hampir enggak ada justru. Hampir ya, bukan enggak ada, hampir. Nah, ini gue pengen cek. Karena sebelumnya tuh pakai, ada gue beli apa sih namanya? Gue lupa lagi. Semacam eject kayak gini ya. Mana ya? Mungkin nggak kelihatan kali ya. Ini gue beli baru sih. Ini gue beli baru dan pokoknya kayak gini. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Ya. Dan ini tuh nggak fungsi. Jadi suara angin tetap masuk, dan justru eject gue yang lama. Ini yang gue pakai sekarang suara angin nggak masuk. Nah jadi gue mau coba.
kira-kira suara angin di jalan masuk apa enggak. Kemarin gua nyoba cuman gua tiup-tiup doang di bagian mic internal mic HP-nya. Jadi gua mau cek nih di jalan, apalagi gua ngebut kayak gini, itu suara anginnya kira-kira gimana. Apakah noise anginnya kencang banget atau ya lumayan meredam kayak yang dulu. Jadi gua mau tahu. Kalau dulu sih gue pakai kayak apa ya, windshield buat mic, jadi kayak bulu kucing gitu. Itu bisa buat sedikit ngeredam suara angin, noise angin. Dan sekarang gue nggak pakai, jadi gue mau ngetes dulu nih. Kalau misalkan emang masih lumayan kencang noise anginnya, berarti gue perlu si windshieldnya itu. Jangan ditiru ya guys ya. Kayak gini jangan ditiru, gua aduh kacau gua. Kayak ngetes sebenarnya, gua ngetes apa namanya mic gua ini, noise anginnya. Nah, dan yang gue kesel di sini tuh banyak banget mobil-mobil gede yang keluar jamnya, anjing banget sumpah. Belum jamnya keluar, mereka udah keluar. Terus suka ngetem sembarangan, parkir sembarangan, itu yang gue bikin kesel jujur. Jujur nih gue telat nih sebenarnya, kemalaman. Karena gue tadi benerin spakbor dulu cuy, spakbor depan gue goyang banget sampai nyentuh ban. Jadi gue ngeri tiba-tiba patah di jalan, terus malah ngakibat apa, bahaya buat gue. Jadi lebih baik gue benerin dulu gitu. Gue akalin biar nggak goyang banget. Itu goyang itu retak gitu, retak di tengah, bingung gua kenapa. Asalnya kayak 2 minggu, sebulan itu retak lagi, gue bingung nih. Mungkin temen-temen nih ada yang tahu caranya gimana biar nggak retak-retak mulu spakbor gua, anjing gua kesel cuy. Gila, Aeropolis rame banget malam minggu. Jadi kalau orang Tangerang pasti tahu lah ya Aeropolis. Nggak perlu gue jelasin apaan. Dan buat orang-orang di luar Tangerang, jadi Aeropolis itu apartemen cuy. Apartemen, ya udah apartemen aja gitu, apartemen. aduh malam minggu rame banget cuy Aeropolis. Gila. Oh iya, itu juga gue sering ngetes sih kamera gue, karena kamera gue yang ini sumpah kalau malam itu jelek banget jalanannya, apa hasilnya bener-bener jelek. Beda banget kalau misalkan sama siang atau nggak pagi gitu. Kalau kamera gue yang lama kan, walaupun HP-nya kentang, kameranya bagus cuy, walaupun malam itu jernih. Jujur aja gue, itu dulu gue pakai Vivo Y berapa gitu lupa gue, dan sekarang gue itu pakai Redmi 10C. Jadi awalnya itu nih gue pakai bacot. Jadi awalnya dulu tuh gue beli HP ini karena HP gue yang lama rusak, udah hancur, kebelah 3. Lu bayangin layar kebelah 3, kayak ngebuka begitu loh, ngebuka begitu. Dan ya gimana anjing, udah begitu, udah parah.
akhirnya gue beli HP ini. Dan tujuan gue kenapa milih Redmi 10C ini karena penyimpanannya lumayan gede, 126 kalau nggak salah, 126 giga. Ya walaupun kameranya nggak terlalu bagus dan speknya juga nggak gede-gede banget, dulu gue cuman incer buat penyimpanan karena gue juga kan nge-FG waktu itu. Sekarang lagi istirahat, nggak tahu sampai kapan, udah lama banget gue nge-FG, ada kali sekitar 1 tahun 2 tahun kayaknya, setahun nggak setahun, beberapa bulan kayaknya gue nggak nge-FG. Ya sekitar beberapa bulan gue nge-FG aja. Gue milih ini tuh biar gue nyimpen foto tuh banyak, bisa banyak, dan bisa nyimpen dokumen banyak gitu. Makanya gue milih HP ini karena dulu kebutuhan gue buat penyimpanan. Tuh gue belum ganti oli lagi. Gue harus ganti oli dulu cuy. Ini gue oli, wah tekor gue oli bener-bener dah. 2 minggu sekali gue harus ganti oli. Sebenarnya jadi beberapa bulan yang lalu itu, sekitar bulan apa ya, bulan Mei apa Juni gitu gua. Jadi gua bore up kecil lah. Gua penasaran sama yang namanya bore up. Jadi gua bore up dari 52 ke 55. Ya benar, 52 ke 55. Gua cuma mau tahu bore up gimana sih, kayak rasanya gimana sih gitu pakai motor bore up buat sehari-hari. Enak sih, cuman ya lumayan tekor. Pertama tekor di bensin, kedua tekor di oli. Wah kacau kata gua. Dan harus banyak yang diganti juga gitu. PR gua sekarang masih banyak tuh ini motor. Gua masih perlu beli ECU, gua harus ganti ECU ya, minimal remap standar lah. Terus TPS, gue juga harus ganti TPS gue karena udah mulai error. Jadi gue disuruh ganti TPS sekalian sama full pump. Full pump gue juga udah sedikit lemah. Terus sama apa lagi ya gue lupa. Kirian gue sekarang standar cuy. Soalnya yang gue waktu itu, yang tadi gue bilang gue bikin di Depok itu rusak gara-gara gue pas bongkar masaknya agak miring, nggak pas. Jadi si gigi dari kipas pulinya itu kemakan. Untungnya gigi-giginya loh, bukan kerkasnya. Kalau kerkasnya aduh, kayak mana gua gantinya anjing. Gue kadang kalau ngelihat apa sih yang tadi di pinggir tuh, yang biar lagi trouble, gue tuh sebenarnya mau bantu karena gue pernah bener-bener ngerasain dulu itu ketika motor gue trouble sekitar jam 10 malam daerah di Kalideres, itu nggak ada yang bantuin sama sekali. Bahkan anak Vario pun lewat banyak banget tuh, nggak ada yang berhenti bantuin gue sama sekali. Sejam gue di pinggir jalan ngebenerin sendiri, nggak ada yang bantuin sama sekali. Sampai akhirnya ada anak motor klasik, gue lupa motor apa, itu ngebantuin gue bener-bener nggak. Oke deh, mungkin di sini gue bakal matiin dulu kameranya. Nanti gue bakal nyalain lagi ketika gue OTW. Sekalian gue apa sih namanya, OTW ke Unpam Victor. Oke, see you.